Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Figuran. Di podcast kali ini bakalan beda banget sama podcast sebelumnya. Karena hari ini gue sendiri. Gak ada Bambang dan gak ada Tiko karena mereka berdua lagi tidak bisa hadir. Di podcast hari ini juga pembahasannya mungkin gak akan seberat podcast minggu lalu ya, yang kita membahas soal parenting orang tua muda. Karena gue rasa tamu kita hari ini orangnya juga nggak serius-serius amat. Tapi semoga aja tiba-tiba dia bisa apa ya, bisa memberikan kita sesuatu yang wah nggak kepikiran nih keluar dari mulut dia. Kita sambut aja. Halo Fadil. Halo, Jam. Jadi gue udah sama Fadil di sini, Fadil Safrizal Gifariansyah. Bener gak nama lo? Kurang sih. Apa tuh? Muhammad Fadil. Oh, Muhammad, ada Muhammadnya. Sama, gue juga ada Muhammadnya. Oke, kali ini kita udah sama Fadil, ditemenin Fadil. Kita kali ini bakal ngomongin, kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya mungkin relate untuk sebagian orang. Tapi sebelum kita masuk ke main topik, kita mau mengulas kehidupan Fadil sehari-hari ini. Fadil ini adalah seorang karyawan di sebuah startup. Benar? Ya, benar sekali. Aduh. Bisa diceritain gak sih kehidupan lo sebagai seorang karyawan di sebuah startup? Oh iya, sebelumnya ada panggilan kan nih buat para pendengar. Nah itu masalahnya sebenarnya. Podcast kita belum ada panggilan untuk pendengar. Oh iya. Kalau pengen manggil ya mungkin sama ini sih kita panggil sobat. Oke. Sobat figuran. Oke, sobat figuran. Salam kenal ya semuanya. Ya, jadi kenalin nama gue Fadil. Nah, untuk sehari-harinya gue kerja sebagai seorang karyawan di salah satu startup edu-teknologi di Indonesia. Ya, you know lah ya. Ya, cuma ada 2 tuh. Tebak aja tuh salah satu yang mana. Tinggal tebak aja, teman-teman. Nah, untuk kalau misalkan dari kehidupan ya sama aja sih kayak yang lain ya. Menjalani hidup dari Senin sampai Jumat dengan rutinitas kerja startup yang kalau boleh dibilang memang lebih fleksibel, baik itu fleksibel dari segi kerjanya, waktu kerjanya, pun dari segi istirahatnya. I mean like bisa dipanggil kerja kapan aja dan bisa masuk kapan aja kayak gitu sebenarnya. Dan yang itu membuat kenapa startup itu lebih sedikit menarik dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kayak misalkan kerja sebagai pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Startup tuh lebih sangat dinamis kayak gitu. Yang gue heran dari bukan heran juga sih, gue penasaran dengan penjelasan tadi itu yang bilang fleksibel waktu kerjanya, lo bisa dipanggil kapan aja untuk kerja dan sebagainya itu kan. Itu ada ini gak sih jam lembur gitu? Nah, kalau di startup gue sendiri itu ada, jadi kita bisa mengajukan form lembur kayak gitu. Kalau misalkan jam kerja kita di atas, let's say misalkan setiap hari itu kerja 8 jam sehari. Nah, kemudian ketika ada jam tambahan kayak gitu, jam tambahan pada hari itu ataupun pada Sabtu dan Minggu, itu kita bisa ngajuin form lembur lah ibaratnya kayak gitu. Jadi it's okay, tetap bakal dihargai kinerjanya. Oke. Kalau menurut riset yang sudah gue dan tim lakukan, bukan gue sih sebenarnya, Bambang. Ada tim gue Bambang namanya. Okay. Lo kenal lah. Bambang itu tim riset kita. Sebelum di startup yang sekarang, lo udah pernah kerja di startup juga nih di Jogja, ya kan? Iya benar. Sebenarnya apa sih yang membuat lo tertarik sama startup? Well, alasan pertama yang kenapa gue masuk, jadi kan gue lulus sekitar tahun 2019 ya Februari. Dan setelah itu sebenarnya gue tertarik aja sih. Jadi sebenarnya udah lama banget nih startup yang di Jogja ini. Udah sekitar dari tahun 2016 udah ada. Tapi sedikit menarik karena dari tahun 2016 ini dia berkembang cukup pesat untuk sekitaran Jogja dan sekitarnya dan Jawa Tengah. Dan gue tertarik kayak wah kayaknya menarik juga sih join di sini. Padahal basicnya gue dulu kerja di startup yang sebelumnya bukan basic ilmu yang udah gue pelajarin, tapi gue sebagai internet marketer. Iya. Ya, sebelumnya lo ini ya di Geo ya? Ya sebelumnya gue di geografi UGM.
kayak gitu. Jadi ya agak sedikit challenging sih dan seru banget dan banyak banget ilmu yang ngambil. Tapi mungkin ya karena kebutuhan terus bertambah, jadi harus bisa moving ke yang lebih baik. Nah, gitu. nah. Ini nih. Waktu lo di startup yang pertama ini, lo makmur gak sih? Kalau boleh dikatakan, kalau boleh jujur, secara finansial karena kan dulu ada mesnya walaupun nyatu sama si tokonya itu ya. Jadi let's say tempat tinggal udah nggak mikir lagi, internet juga udah ada. Jadi gaji pokok yang dapetin itu dan tunjangan lain sebagainya itu ya cukup doang buat hidup di Jogja, tanpa ada ibaratnya uang liburan atau uang ya seperti tunjangan yang lain lah kayak Iya, gitu. iya. Tapi kalau buat hidup doang cukup tidak berlebih. Iya, sebelum lo kerja di startup itu kan, karena basic lo yang di geografi dan SMA juga tim Olimpiade Geografi, lo ini kan ya pernah ngajar buat Olim gitu kan ya? Iya, Bener jadi, kan? Tutor gitu ya? Iya jadi tutor. Gue nggak tahu sih Bambang dapat kabar ini dari mana. Tapi dia bilang ke gue, katanya pendapatan lo dari situ itu gede. Iya, supposed to Gede be kan? like. Nah. Kenapa lu apa ya? Apa yang jadi alasan lu untuk kerja di startup itu sedangkan lu udah punya apa ya? Udah punya pekerjaan lain yang penghasilan lebih gede. Ya sebenarnya karena gini, sebenarnya kan kalau di Indonesia sendiri ya, kan dulu namanya Olimpiade Sains Nasional, yang sekarang berubah namanya jadi Kompetisi Sains Nasional. Oh, berubah namanya Iya, sekarang? udah berubah namanya. Nah, itu kan dia memang acaranya tahunan, tapi untuk setiap pembinaannya baik dari sekolah, kemudian kabupaten, provinsi dan nasional, itu memiliki termin-termin tertentu. Dimana ketika bukan masanya pembinaan, gue gak ada income. Ya let's say kayak gitu, gue gak ada income. Ketika gue gak ada income dan gue mengandalkan dari income sebelumnya, itu rada sedikit riskan. Memang gede. Tapi biasanya dengan pendapatan yang besar ini, hasrat untuk membeli barang yang itu juga tinggi. Jadi ibaratnya impulsif. Ketika kita dapat uang, keinginan untuk membeli barang juga semakin tinggi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, makanya gue gabung di startup untuk men-scale up skill gue yang sekarang, supaya nantinya tapi dalam gue juga gabung di startup ini, gue tetap ngajar juga walaupun hanya Sabtu Minggu doang kayak gitu. Jadi ya semuanya berkesinambungan sih. Jadi gue bisa bergantung pada gaji gue di utama di startup, tapi gue juga punya side job di pengajar tutor Maksud Olimpiade gue gitu. kayak background lo di geografi. Oke. Lo punya pengalaman ngajar Olimpiade. Kenapa lo nggak cari kerjaan yang gitu aja sesuai sama geografi? Karena kan waktu ke startup yang pertama ini itu kan beda banget kan sama Oh, yang pertama maksudnya. yang pertama, Oh, yang bukan yang pertama. sekarang ya. Belum yang sekarang. oke. Belum yang editech. Kalau iya sih, gue agak sedikit. Sebenarnya si CEO yang startup yang sebelumnya ini, yang sebelum sekarang ini, juga nanya ke gue apakah lu serius gabung di sini. Karena gue pikirannya masuk ke startup yang pertama itu, gue mikirnya kayak, oh ya udah gue belum sama sekali punya pengalaman, fresh graduate. Ya hitung-hitung cari pengalaman dan hitung-hitung cari lihat, oh kayak gini sih kerja kayak gitu ya. Sebenarnya gue di situ doang sih, cuma ingin nyari pengalaman. Ya ibaratnya kalau anak milenial sekarang kutu loncat ya kayak gitu ya. Iya. Berarti itu alasan utama lo ikut Iya, startup pertama. hanya untuk mencari pengalaman kayak gitu. Berarti tujuannya mencari pengalaman. Iya, mencari pengalaman. Terus yang lo dapet Yang banyak sih, banyak hal yang gue pelajari dari segi segmen pasar, kemudian perilaku konsumen, kemudian juga waktu-waktu tertentu di mana permintaan dan penawaran tuh bisa berbeda antara penawarannya banyak tapi permintaannya sedikit dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke ekonomi sih ya. Iya, Karena kan itu startup penjualan kayak startup barang ya kayak gitu, bukan jasa. Jadinya benar-benar kayak dari ilmu memasarkan, kemudian ilmu membaca algoritma Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu banyak banget sih yang bisa dipelajarin dari situ. Cuma memang ya itu hanya sekedar pengetahuan aja, nggak didalami lebih lanjut. Iya. Bener gak sih kalau kerja di startup tuh sibuk banget? Pikiran lu tuh kemana-mana. Iya, jadi startup tuh kita kerjaannya tuh nggak
nggak cuma step yang sekarang doang dan nggak cuma one step ahead tapi few steps ahead. Jadi lu tuh bakal kalau gue ngerjain sekarang gue harus mikirin beberapa step ke depannya. Jadi kalau misalkan perbedaan antara conventional corporation sama yang startup itu benar-benar startup tuh harus bisa menggambarkan atau udah bisa ibaratnya cenayang apa sih yang bakal terjadi ke depannya, sehingga ya kita akan selalu few steps ahead di depan siapapun kayak gitu. Itu sih yang bikin kenapa orang-orang startup tuh selalu memiliki ya visioner lah ibaratnya. Iya. Pandangannya lebih jauh. Startup lo yang pertama ini kan gak sebesar yang sekarang. Iya. Bener kan? Dan biasanya startup yang kecil itu kan mereka tuh sumber dayanya sedikit. Bener gak sih? Iya, Sumber daya sedikit, sumber daya manusia dan modal dikit biasanya kan ya. Itu ada ini gak sih kayak overlapping pekerjaan iya, gitu? Iya, jadi dulu waktu gue kerja di startup yang sebelumnya, gue tuh merangkap sebagai marketer, merangkap juga sebagai sales, merangkap juga sebagai copywriter, merangkap juga sebagai admin Instagram. Banyak ya. Jadi banyak banget dan itu yang bikin kenapa kadang-kadang yang goalsnya harusnya tercapai jadi nggak tercapai karena ya itu pikirannya kemana-mana. Lo harus ngatur sales, lo harus ngatur campaign penjualan pada bulan itu, dan lo juga harus gimana ceritanya lo bisa membuat feeds Instagram sangat menarik mungkin. Itu sih yang sulitnya. Dan itu yang bikin ya agak sedikit terbagi sih fokusnya. Tapi dari situ lo dapat banyak banget pengalaman dong. Ya, a lot of Banyak banget dong pasti. Pengalaman yang lo dapat sesuai nggak sama uang yang lo dapat? Sebenarnya ya untuk materi ya sekali lagi Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta dengan bukan salah satu emang provinsi dengan UMR, upah minimum regional yang paling sedikit di Indonesia, sekitar 1,5 rata-ratanya. Tapi kalau di kebetulan waktu gue startup yang sebelum yang pertama, gue dapat UMK kota Yogyakarta, lebih besar sih itu, sekitar 1,8. Ya, 300 lah. Ya segitulah ya. Tapi untuk pengalaman ya lebih sih. Cuma mungkin agak sedikit tidak sesuai antara beban kerjanya, tanggung jawabnya, dan juga apa yang didapetin kayak gitu. Sorry nih, gue dari tadi nanyain gaji ya kan, materi karena yang info-info yang gue dapat dari teman-teman gue yang di startup kebanyakan ya ininya sama, keluhannya sama. Jam kerja gue banyak, kerjaan gue banyak, tapi imbalannya nggak setimpal. Dan kebanyakan dari mereka juga, ini teman-teman gue doang ya, nggak semua karyawan startup kayak begini. Teman-teman gue bilang katanya mereka di start kayak lo bilang tadi, mereka kerja di situ buat cari pengalaman aja sebagai batu loncatan untuk pekerjaan berikutnya. Ya. Sekarang lo kerja di startup yang edtech ini, yang udah terkenal, ya kan? Iya. Yang hampir tiap minggu muncul di TV. Pasti teman-teman tahu kan gimana? Itu gimana tuh? Ada perbedaan nggak? Sebenarnya untuk sekarang memang jam kerjanya juga ya sama 8 jam juga, dulu juga sama. Cuma yang sekarang itu lebih jelas karena kan mungkin startup yang pertama dia arah tujuannya itu masih belum jelas, sehingga gue harus ngapa-ngapain tuh gue nggak tahu harus ngapain karena belum ada sama sekali SOP-nya dan lain sebagainya. Tapi untuk yang sekarang gue jelas job desk gue ngapain setiap harinya. Gue memproduksi video, gue scripting dan lain sebagainya. Dan untuk imbalannya sendiri memang sesuai dengan apa yang gue kerjain. Harus sesuai dong. Harus. Sudah besar ini startup. Pasti tahu lah ya. Berarti perbedaan cuma di situ aja ya? Kayak iya sih, mungkin lebih ke capital power. Jadi gimana? Sebenarnya semua startup itu ketika foundingnya benar dan juga pembiayaannya juga ini ya sebenarnya sangat berpengaruh terhadap anak-anak muda yang notabene-nya malas ke kantor pakai seragam, malas pakai sepatu dan sebagainya. Dan memang startup tuh pada intinya adalah bagaimana cara kita bisa mengaktualisasikan diri di situ. Tapi dengan catatan semua pekerjaan yang dibebankan harus bisa selesai. Gitu. Jadi benar-benar ya udahlah. Dan enaknya kerja di startup yang sekarang itu
antara atasan, lead dan manajer itu tidak memiliki batasan jatuhnya. Jadi kayak manajer bisa mendengarkan pendapat kita, pun juga manajer bisa langsung menegur secara langsung. Jadi kayak ya seperti partner sih jatuhnya. Gitu. Jadi ya enak. Oke. Dengan pilihan lo untuk kerja di startup, ada ini gak sih? Apa ya? Kayak sebuah penolakan lah gitu dari orang tua, dari keluarga. Oh iya. Kalau dari orang tua sendiri sebenarnya awalnya nolak kayak gitu. Karena kan pertama kali gue harusnya daftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya. Ya gue udah lolos tinggal ini. Tapi gue mengorbankan itu untuk masuk di startup. Nah itu Kementerian Kelautan Perikanan. Kelautan Perikanan, tapi dia lebih pilih startup yang Iya. pertama. Karena gue mikirnya nih ya, untuk pekerjaan di pemerintahan, ya to be honest, gue nggak terlalu suka kerja di pemerintahan sih. Apalagi dengan notabene ya kita sebagai anak buah, kemudian kita memiliki let's say atasan, Iya. yang atasannya lebih tua, tapi ya mungkin ya pengalamannya sangat kolot sehingga ketika kita berpendapat nanti malah masalah dan sebagainya. Itu gue nggak terlalu suka kerja. Makanya gue lebih milih startup dan meyakinkan orang tua sih. I mean like untuk pekerjaan di kementerian atau di pemerintah kayak gitu, itu bisa kita lakuin atau bisa kita masukin di umur 30-an dan itu masih punya spare waktu yang cukup lama. Sehingga dalam masa muda yang masih kayak gini kita masih kuat dan sebagainya, gue lebih memilih jalan yang lebih ekstrim. Eksplorasi lah ya. Eksplorasi lah ibaratnya kan, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya dunia kerja itu kayak gimana aja sih. Soalnya ya nggak gimana ya nggak menutup mata juga sih, semua orang tua kolot pikirannya. Masuk PNS, gaji ada terus, dapat tunjangan hari tua, and then your life is secure. Iya. Tapi ada niat untuk kesana. Kepikiran, cuma mungkin gue lebih mikirnya istri gue aja yang nanti bakal PNS. Istri ya. PNS, tapi gue bakal tetap stay di startup sih ya, pengennya. Gue tetap bakal stay di startup kayak gitu daripada kerja. Atau mungkin gue lebih suka membuat startup sendiri. Setelah gue ngumpulin modal dan lain sebagainya, gue bikin usaha sendiri. Karena menurut gue sekecil apapun usaha yang lo punya, ya tetap aja lo bosnya. Terus gue mikir kayak gitu. Dari tadi kita ngebahas soal startup. Dari mulai kenapa lo memilih untuk kerja di startup, sampai cita-cita lo untuk punya startup sendiri. Sejujurnya nih, gue pribadi agak bingung sih apa itu startup. Startup apa sih? Iya, kalau secara mudahnya sih ya, startup itu adalah ya usaha yang sedang dirintis. Ya biasanya dibilang juga perusahaan yang masih belum lama beroperasi. Ya gitu sih intinya, ya usaha lah ya. Usaha ya. Gue mikirnya tuh selama ini ya startup itu kayak usaha di bidang teknologi. Gue mikirnya gitu. Gak mesti sih. Iya kan? Gak mesti kan ya? Bisa gak sih disebut kalau gue pengen bikin restoran nasi goreng? Bisa disebut startup gak sih? Sebenarnya secara etimologi, secara bahasa ya masuk sebenarnya. Cuma mungkin iya bisa aja. Restoran kan? Iya. Gitu. Even warung even gitu. warung pun selama dia, tapi bentuknya perusahaan harusnya ya. Kalau misalkan let's say restoran, kemudian restoran yang ini memiliki tim manajemen, nah itu bisa disebut sebagai startup. Mungkin ya. Mungkin kalau misalkan hanya warung nasi goreng kemudian ya hanya lu doang dari internal lu yang mengurus itu dan lu juga yang bikin manajemennya, lebih ke wirausaha. Iya. Gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan untuk gue sendiri sih. Oke. Nih, menarik nih Dil. Ngomongin soal startup. Perbandingan ketika lo kerja di startup pertama yang di Jogja dan sekarang di Jakarta. Tadi lo sempat bilang tentang impulsif ketika dapat uang gaji, ya kan? Dulu waktu di Jogja, pastinya gaji lo nggak segede sekarang kan? Oh of course yes. Ya bener kan? Ada nggak sih perubahan gaya hidup ketika lo sekarang tuh udah di Jakarta sama dulu di Jogja? Perubahan ya, lebih ya untuk
untuk impulsif sendiri gue mengamini sih. Jadi ketika misalkan habis dapat tender, project dan lain sebagainya, otomatis cuan banyak dong. Iya. Nah pasti ada suatu momen ketika tadinya emang nggak mau beli, tapi ketika misalkan nih tadinya nggak mau beli baju gitu ya, baju udah banyak. Tapi pas datang ke tempatnya diskon dan sedang memiliki uang banyak, dan itu menjadi impulsif sih jatuhnya kayak gitu. Tapi biasanya impulsifnya tuh ketika ada suatu trigger. Iya. Jadi kalau misalkan pengen doang, iya pengen, tapi ketika tidak dilanjutkan dengan trigger tertentu, itu gak bakal terjadi sih biasanya kayak gitu. Cuma emang kalau dari segi perubahan gaya hidup jelas beda ya. Di Jogja yang awalnya makan murah kayak gitu dan sebagainya, kemudian pindah di Jakarta jadi mahal, tapi di lain sisi gaji juga naik kan kayak gitu. Jadi ya jajan juga makin sering kayak gitu, dan sedikit habit yang bad habit, nggak bad habit juga sih sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya agak bad habit juga. Startup itu karena memang kerjanya sangat santai dan mostly head on. Ya gue akui mostly head on teman-teman gue. Gak circle sih kayak teman-teman gue. Setiap beberapa jam sekali ada yang pesan minum, kemudian ya kayak gitu minuman zaman sekarang lah ya. Gak usah gue sebut mereknya karena gak di endorse. Nah, boleh kok open endorse silakan. Waduh. Nanti kayak makan, minum dan sebagainya. Padahal di kantor sendiri tuh udah dapat makan kayak gitu. Tapi yang namanya orang ya pasti pengen yang lain lah kayak gitu. Bosan kali mungkin catering tiap hari kayak gitu. Jadi impulsifnya banyak di jajan. Dan kalau gue sendiri lebih impulsif di gadget sih. Iya, itu kelihatan banget sih. Kelihatan banget. Dulu gue pernah main ke Jogja. Gue waktu gue nih teman-teman ini ya sama Fadil, teman SMA. Kita kuliah beda universitas. Dia di UGM, gue di Unpad. Suatu hari gue ke Jogja nih untuk main sama teman-teman gue di sana, termasuk Fadil. Dulu sebelum dia kerja seperti sekarang ini, gadgetnya itu ya biasa aja lah. Oke. Sekarang nih ketika udah kerja di Jakarta, waduh, HP-nya iPhone, Bro. XR. Laptopnya juga Mac sekarang ya. Itu menurut gue kerasa banget sih. Apakah itu termasuk ini ya? Termasuk apa? Termasuk karena gaji lo juga nambah, bukan gaji sih ya, pendapatan. Iya, lebih ke apa namanya? Kalau di ekonomi dulu kayak inferior staff berarti ya, barang inferior. Jadi semakin lu bertambahnya pendapatan, maka lu akan tidak mau barang-barang yang lebih murah. Oh iya. Berarti itu alasan lo ya kenapa lo sekarang gitu? Sebenarnya untuk kepuasan gimana ya? Mungkin ada masing-masing orang, mungkin ada orang yang suka sepatu, mungkin ada yang suka baju, topi or something. Mungkin kalau gue sendiri lebih ke gadget sih, nggak tahu kenapa. Dan tadi juga gue agak sedikit relate, gue pengen bikin startup kayak gitu ya. Sebenarnya gak startup sih, usaha sih jatuhnya. Gue tuh dari dulu sangat suka melihat counter HP, gue gak ngerti kenapa. Pokoknya counter HP, counter laptop dan sebagainya gitu. Gue jadi pengen aja punya usaha jual beli barang elektronik. Iya, barang elektronik ya kayak gitu. Karena emang suka aja kayak gitu. Tapi untuk untuk yang sekarang lebih ke productivity sih, karena kan mungkin ya lebih smooth kayak gitu dibandingkan, let's say misalkan dari handphone lebih smooth iOS dibandingkan Android, kemudian dari Mac sendiri ya lebih cepat Mac daripada Windows dan lebih tahan lama. Enggak. Seperti itu. Enggak. Ini nih. Preferensi ya ini, guys, preferensi sebenarnya. Preferensi. Kalau kalian mau setuju boleh, nggak setuju juga nggak masalah. Yang membuat lo memilih Mac sebenarnya apa sih? Enggak, kerjaan lo kan sebenarnya kan enggak. Maksudnya pakai laptopnya juga bisa kan? Pakai laptop apa? Biasa. Iya. Sebenarnya bisa nggak bisa sih gini. Jadi kerjaan gue tuh sebenarnya membuka banyak tab, dan sometimes gue butuh AI untuk nge-remove background dan sebagainya. Sometimes. Karena dari tim graphic designer kadang-kadang ngasih raw-nya doang, jadi gue tetap ngedit lagi. Gitu, makanya gue butuh Mac untuk mengedit itu. Waduh, sebenarnya gue harusnya lebih butuh ya.
Lo bilang tadi lo impulsif kan? Ketika apa? Ketika pendapatan lo bertambah, gaya hidup lo juga naik, ya kan? Iya. Lo bilang juga lo bakal impulsif kalau yang trigger. Kira-kira yang trigger apa? Sebenarnya teman-teman yang dengerin nih, kayak gini tuh salah ya, jangan diikutin. Kayak gitu. Sebenarnya harusnya semakin tinggi gaji, semakin banyak juga savingnya kayak gitu. Cuma emang yang di sini yang ditonjolin impulsifnya sih, udah nggak masalah ya. Nah, jadi sebenarnya yang bikin gue impulsif itu ya ini sih, kayak misalkan di smartphone itu kan pasti teman-teman punya aplikasi-aplikasi online shop lah atau marketplace. Let's say misalkan kayak T, S dan sebagainya ya, intinya kayak gitu. Nah, ketika gaji itu cair kayak gitu, pasti ada. Iya maksudnya kebanyakan orang pasti ngerasain gitu ketika Waduh, petir. Nggak apa, lanjut. nah, ketika punya uang pasti kan akan memiliki perasaan untuk gue self reward lah, mau beli sesuatu buat bulan ini karena gue udah ngelewatin bulan ini dengan cukup baik. Kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang over budget juga belinya kayak gitu. Misalkan kayak hari ini mau beli baju deh. Tapi pas lagi jalan kemudian ternyata sepatu lagi diskon guys. Jadi beli sepatu kayak gitulah. Triggernya. Terus kalau misalkan lagi di aplikasi gitu ya, lagi scroll ngelihat ini ada headset misalkan kayak gitu bagus dan diskon juga bisa kebeli juga. Nah, kayak gitu. Itu sih yang sedikit contoh buruk yang gak mesti teman-teman sih sebenarnya aplikasi kayak begitu. Gue pernah mengalami juga. Malah waktu itu gue mengalaminya sebelum punya penghasilan. Makanya sekarang pas ketika gue udah punya penghasilan, gue mencoba untuk menghindari itu dengan tidak menginstal di HP gue. Selain untuk alasan lebih mengamankan penghasilan juga karena HP gue ya kayak nggak kuat kalau banyak aplikasi. Iya sih, ya sebenarnya itu kembali ke preferensi masing-masing sih. Cuma mungkin di balik gue yang impulsif ini tetap juga ada saving kayak gitu. Gue juga nge-save, gue juga investment. Jadi maksudnya tetap dalam batas, tetap di dalam perhitungan kayak gitu. Ngelepasin uang segitu dengan catatan tidak melebihi batas ambang atasnya aja. Yang penting gue punya saving, gue punya investment sehingga ya long term agak sedikit aman. Menarik gitu. Nih ngomongin saving. Gue pernah nonton video YouTube kayak dia itu wawancara beberapa anak-anak muda seperti kita lah. Nabung itu penting atau enggak sih? Sebagian besar sih, hampir semua menjawab nabung itu penting. Nggak ada yang bilang nabung itu nggak penting, semua orang bilang penting. Ketika ditanya tabungan lo berapa, jawabannya hampir semuanya, sebagian besar nggak ada. Jadi yang pengen gue sampaikan adalah ternyata kesadaran kita untuk menabung itu tidak diikuti dengan praktek. Oke. Bener gak? Apalagi kalau misalnya kita punya sifat-sifat impulsif gitu kan. Sering jalan-jalan ke mall, terus ada satu merchant lagi diskon, waduh diskon cuy, biasanya harga segini jadi segini, beli. Itu sebenarnya gue menghindari itu. Apa nih jadi? Enggak, lo ini gak sih ada pernah terbesit gak kayak sebelum beli barang lo mikir-mikir dulu? Gue sempet ngelaksanain ini sih, suatu gue pernah nonton video atau baca gitu ya, lupa. Jadi ketika misalkan lo punya suatu keinginan, let's say lo pengen beli suatu barang, contohnya misalkan kacamata ding, jam tangan lah misalkan jam tangan misalnya. Lo lagi ngidam-ngidam banget nih jam tangan kayak gini. Yang pernah dari apa yang gue baca itu lo bertahan dulu selama seminggu. 1 hari, 2, 3, 4 sampai 7 hari. Dan ketika sampai hari ke-7 lu tidak bisa melupakan hal itu untuk membeli jam itu, so beli itu karena itu memang terpikirkan terus. Tapi ketika gue pernah kayak suatu barang kayak gue pengen nih, tapi di hari ketiga gue bahkan lupa gue pengen punya barang itu. Dan itu menurut gue rada works tapi nggak totally banget sih, tapi itu rada works. Jadi kita punya spend waktu seminggu sehingga
kita tertutupi oleh mungkin kesibukan or Iya, something. iya. Jadi kita lupa kita pengen sepatu itu. Let's say gue kemarin pengen Air Jordan. Air Jordan pengen banget. Tapi ketika sehari, 2 hari, 3 hari kemudian disibukkan sama kerjaan kantor yang cukup banyak, di akhir pekan gue bahkan lupa pengen beli sepatu itu kayak gitu. Dan itu rada works untuk ya mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya juga. Iya. Malah ada yang lebih ekstrim lagi. Gimana tuh? Apa ya? Lo tahu ini gak sih? Gaya hidup minimalis. Pernah sih gue dengar dari Bang Radit tentang gaya hidup minimalis. Iya, jadi mereka tuh cuma beli barang-barang yang mereka pakai, yang mereka butuh gitu. Mereka barang-barang yang mereka punya sedikit tapi bener-bener Kepake punya terus value, ya. Gue udah mulai menerapkan itu. Tapi bukan karena apa ya? Bukan karena gue pengen menghemat, gue pengen punya barang-barang sedikit aja. Gue itu punya sebuah pemikiran yang sebenarnya aneh. Gimana tuh gimana? Gini, barang-barang gue kan emang dari dulu dikit. Minjem lagi? Ya barang-barang gue dikit, nggak pernah. Maksudnya beli baju atau celana, sepatu itu jarang banget. Kalau emang udah rusak, udah butuh baru beli. Itu kebiasaan gue dari kecil. Tapi gue punya pemikiran kalau barang-barang itu punya ini cuy. Mereka punya kehidupan. Oke. Sounds weird. mereka tuh hidup. Gue tuh punya pemikiran begitu. Makanya selama ini gue jarang banget ngebuang barang-barang gue. Efeknya tuh. Sound efeknya asli guys. Gue jarang ngebuang barang karena gue merasa barang ini punya keterikatan sama gue. Ketika gue buang barang ini, dia bakalan sedih. Itu pikiran gue cuy. Menarik juga. Menarik. Itu pikiran gue. Makanya mulai ketika gue punya pemikiran itu, gue jadi setiap pengen beli barang tuh gue mikir-mikir. Kira-kira barangnya bakal gue pakai lama atau emang gue pengen beli aja. Kayak gue pengen beli nih tapi nggak gue pakai, itu kan bakal jadi numpuk di rumah kan. Dan kalau numpuk di rumah ada kemungkinan untuk dibuang atau dikasih ke orang. Nah itu nggak bakal terjadi sama hidup gue karena gue punya perasaan kalau barang itu udah ke orang lain atau dibuang, dia bakalan sedih karena nggak ada sama gue lagi gitu. Menarik. bahkan gue punya perasaan sama sendok. Waduh. Gue pernah ke kantor bawa bekal dari rumah dengan sekalian bawa sendoknya, terus sendoknya ketinggalan di kantor. Itu gue sepanjang jalan sampai rumah gue kepikiran sendok gue di sana gimana ya. Dia kangen gak ya sama kawanannya di rumah. Gue punya pemikiran kayak gitu ya, menurut gue aneh tapi lumayan membantu gue untuk lebih safe, lebih mengurangi pengeluaran gue sih. Untuk barang. Untuk makanan tidak bisa. Nah iya, gue juga sebenarnya rada boros di jajan sih sebenarnya. Soalnya gue memang dari kecil anaknya suka makan, suka ngemil. Jadi dan orang tua gue dan keluarga gue juga suka jajan. Jadi emang mostly sebenarnya gaji bulanan tuh habis ya cuma buat makan dan jajan sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi untuk masalah barang-barang tersier kayak ini ya nggak monthly banget gue beli. Jadi kalau misalkan lagi ada aja dan gue pengen dan emang lagi ada triggernya aja. Kayak misalkan contoh, sebenarnya gue laptop masih punya, tapi berhubung laptop gue tuh beli tahun 2016 dan sekarang tahun 2020, dia which is sudah sekitar around 4 tahun ya. Dimana tahun kelima tuh harus udah ganti ya, memang udah saatnya ganti kayak gitu dan kebetulan ada uangnya. Dan gue mikirnya kalau misalkan gue beli laptop Windows kayak gitu, gue bakal main game lagi kayak gitu. Jadi gue nggak bakal apa namanya itu di samping gue beli Mac untuk apa namanya untuk ini ya produktivitas. Soalnya kalau misalnya gue beli laptop Windows, gue bisa install game di situ dan gue punya pikiran ke depan, gue visioner kayak gue bakal keganggu lagi kerjaan gue dengan game-game ini. Terus gue juga jarang bakal ngumpul sama teman-teman, dimana tiap hari gue kerja masa ya weekend gue main game doang kayak gitu kan. Gue pasti butuh teman buat sharing dan sebagainya. Jadi gue putuskan untuk membeli Mac supaya even dia bisa diinstal game tapi
performanya nggak akan sebagus Windows, jadi makanya gue beli yang ini. Jadi itu alasannya guys, kenapa? Sebenarnya itu. Iya. Jadi ya biar gue, karena gue dulu kecanduan game guys. Lo kalau misalnya ada yang tahu Dota atau something ya gue dulu kecanduan Dota udah lama banget, dan itu mengganggu produktivitas karena gue juga lulus rada telat sih, semester 9 gitu kan. Karena ya disambi main game juga kayak gitu. Jadi Bener. untuk biar fokus ke kerjaan dan ya biar nggak keganggu lah ya, makanya gue ngepick laptop yang nggak terlalu bagus buat nge-game gitu. Bener sih, gue juga ngerasa begitu. Gue sama kayak lo kan, lulus telat, tapi gue beda, gue semester 10. Beda 1 semester. Alasannya sama, karena di laptop gue ada game. Iya. Tiap hari main game tuh, nggak pernah skripsian. Ya itu, ya mungkin alasannya bisa terima. Buat kalian yang belum punya penghasilan, terus pengen beli laptop, pengen Mac, bilang aja ke orang tua begitu. Iya, biar gak main game. Biar gak main game. Di Mac gak bisa kok install game. Bisa sih yang pro. Kita udah ini banget nih, Dil. Udah melenceng dari topik awal Iya sih. tentang startup. Gini deh, yang dengerin kita kan banyak nih. Semoga ya. Semoga banyak yang dengerin kan. Hopefully. Dan mungkin salah satu dari mereka juga pengen kayak lo nih, pengen kerja di startup, atau mungkin niatnya beda. Gue juga pengen punya Mac kayak Fadil. Boleh. Lo punya saran gak sih buat mereka? Gimana gimana ya? Mereka harus apa sih biar bisa kerja di startup? Gini sih sebenarnya teman-teman. Sebenarnya kerja dimanapun ya itu bagus, kerja dimanapun. Maksudnya mau di startup, mau di kementerian, mau di perusahaan yang lain dan sebagainya. Maksudnya semua memiliki porsinya sendiri kayak gitu. Tapi tinggal teman-teman gimana tujuannya aja ke depan. Soalnya kayak gini, ada satu teman gue, mungkin udah pernah ngisi di sini belum, Wafik? Belum. Ya jadi ada teman gue SMA. Jadi dia itu sempat sebelum gue masuk ke startup yang pertama, gue sempat nanya ke dia, gimana pandangan lo tentang startup? Kemudian si teman gue ini yang namanya Wafik ini bilang, dalam 1 kali masa hidup lo, cobain 1 kali pernah kerja di startup. Karena di situ lo bakal mendapatkan banyak insight. Sampai situ doang yang dia kasih tahu. Dan dia memberikan gue trigger, so gue harus ngelakuin ini. Nah, itulah yang menyebabkan gue gabung di startup. Karena menurut gue, ketika ya kita sebagai milenial, kebanyakan itu rada sulit untuk diatur. Sehingga menurut gue startup itu menjadi salah satu solusi di mana kita bisa berkreasi, mengaktualisasikan diri tanpa kita takut untuk diatur-atur kayak gitu. Dan itu menurut gue sangat worthy sekali. Nah, untuk startup pertama gue nggak menemukan itu karena memang ranahnya masih cukup kecil kayak gitu. Dan kemudian ya syukur alhamdulillah gue bisa masuk gabung di startup yang ya bukan lumayan lagi bahkan ya udah besar di Indonesia ya kayak gitu. Dan memang atmosfernya beda banget dengan yang dulu, di mana kita banyak kenal orang dan banyak orang hebat di sana. Lead gue, manajer gue, even CEO dan co-foundernya ya pasti kalian kenal lah ya, salah satu staf kepresidenan. Aduh. Dan iya banyak banget insight yang bisa didapetin dari situ, yang nanti bisa jadi modal kita, baik itu hard capital atau soft capital, baik itu modal yang hard ataupun soft, itu bisa kita bawa lagi di kerjaan kita yang selanjutnya. Menurut gue itu sih teman-teman, kalau misalnya yang mau gabung ke startup, mau gabung ke terutama startup sih ya, supaya teman-teman tuh punya suatu hal yang nggak bakal dapetin di perusahaan-perusahaan lainnya gitu sih kalau dari gue. Satu lagi nih, gue pengen nambahin. Gue emang gak kerja di startup ya, tapi menurut gue, kalau tadi Mas Wafik bilang, seenggaknya dalam hidup lo sekali lah kerja di startup. Kalau gue, klise sih, seenggaknya sekali lah dalam hidup lo kerja sesuai sama passion ya. Iya, wah itu memang klise banget, tapi dulu gue kalau baca-baca artikel soal kerja menurut passion itu, wah gue sebenarnya bacanya malas banget, kayak udah banyak yang ngomong begitu, terus gitulah. Tapi pas dirasain menyenangkan banget sih. Iya, ya emang pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar sih. Benar. Kayak gitu. Dan beruntungnya
Gue kerja sesuai dengan passion gue. Tadi kan Ajam sempat ngasih tahu kalau misalkan ini gue juga sebagai salah satu tutor pengajar olimpiade, dan ya menurut gue mengajar itu mengasihkan sih. Dan ya setelah itu gue masuk di startup ini sebagai tim pengajar juga. Jadi maksudnya gue bekerja dengan sesuai passion gue sih. Ya syukurlah. Seneng ya? Iya, seneng iya. Cuma emang berat juga sih karena gini, mungkin agak sedikit perbedaan di mana kita ngajar orang yang benar-benar pinter, kemudian kita mengajar ibaratnya yang belum tahu sama sekali. Jadi kan sebenarnya startup gue tuh menganut paham zero knowledge. Jadi diibaratkan teman-teman yang menggunakan jasa kami itu benar-benar yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu agak sedikit challenging juga sih karena biasanya gue ngajarin orang-orang yang udah tahu, gue tinggal kasih soal, kemudian review, kita diskusi, oh kayak gini. Kemudian tiba-tiba gue disuruh di-challenge untuk mengajar teman-teman yang masih sangat kurang dalam mata pelajaran itu. Dan itu menurut gue challenging dan ya seneng. Dan mungkin kalau untuk sulitnya, ya sulit masih ini sih, masih menyesuaikan diri gimana menjadi guru yang atau pengajar yang baik untuk siswa yang sudah punya modal dan juga sisa yang belum punya modal. Itu sih ada sedikit challenging di situ. Oke, Fadil. Thank you, Dil. Sudah bersedia sama-sama untuk diajak ngobrol hari ini. Makasih juga buat kalian yang udah dengerin kita. Dengan kita ngobrol berapa menit nih? Lumayan lama ya. Lumayan lah ya, setengah jam. Semoga aja ada yang nempel lah di otak. Ada yang bisa diambil ya, teman-teman. Semoga ya. Buat kalian yang udah dengerin podcast kami, jangan lupa untuk di follow lah akun-akun media sosial kami. Ada di Instagram @kamifiguran. Akun itu bisa kalian gunakan untuk ngasih masukan ke kami, atau mungkin ada kritik, saran, bisa lewat situ. Bisa lewat kolom komentar di post-post Instagram kami, atau kalau kalian pemalu bisa lewat DM, jadi nggak ada yang baca. Podcast kami juga bisa disaksikan di YouTube. Bentuknya masih suara sih, nggak ada bentuk audio visual. Tapi ya jadi pilihan platform. Kalau kalian males dengerin di Spotify, bisa dengerin di YouTube. Bisa komen juga di kolom komentar YouTube. Di follow YouTube apa sih? Subscribe ya. Di subscribe juga YouTube-nya. Thank you buat kalian yang udah mendengarkan. Terima kasih juga Fadil. Yoi, sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Oke. Oke. Dah, Assalamualaikum.